Oke, selamat datang semuanya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal yang ditanyakan oleh salah satu dari siswa. Ya, jadi dia mungkin mendapat tugas dari gurunya, kemudian kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Ya, nah berikut soalnya saya tampilkan. Oke, dikatakan pada soal, arus listrik yang mengalir pada rangkaian resistor pada gambar A adalah 2 ampere. Energi listrik dari arus listrik berubah menjadi energi panas diberi simbol ETH pada kedua resistor. Grafik 1 dan 2 pada gambar B menunjukkan besarnya energi panas ETH pada kedua resistor berdasarkan fungsi waktu T. Pada gambar B tersebut, nilai ETHS pada sumbu vertikal adalah 4 mJ dan nilai TS pada sumbu horizontal adalah 5 second. Yang ditanyakan adalah besarnya daya pada baterai adalah. Nah, jadi adik-adik berdasarkan soal tersebut mungkin ada redaksi yang kurang tepat ya. Jadi harusnya yang ditanya mungkin redaksinya akan lebih tepat jika berapakah besar daya pada rangkaian atau besar daya yang digunakan oleh kedua resistor tersebut ya. Tapi kita coba selesaikan untuk kasus seperti ini. Oke, ya. Jadi ini sudah saya gambarkan ulang kasusnya ya. Jadi ada sebuah baterai di sini. Baterai di sini mengalirkan arus 2 ampere, arus ini kemudian melewati R1 dan R2 ya. Nah, kemudian R1 dan R2 ini menghasilkan panas ya, diberikan dalam bentuk kurva seperti ini. Ini adalah kurva sumbu vertikalnya adalah energi panasnya diberi simbol ETH dan horizontalnya adalah waktu ya, diberi simbol T kan gitu ya. Nah, kemudian untuk resistor pertama kurvanya adalah yang ini ya. Nah, jadi yang garis putus-putus ini adalah menunjukkan kurva yang dihasilkan oleh resistor pertama, sementara garis tegas yang ini adalah garis yang kedua ya, ini menunjukkan kurva yang dibentuk dari resistor 2 ya. Nah, kemudian soal mengatakan bahwa ETH pada detik tertentu, detik ke S, itu adalah 40 mJ. Jadi di sini, ya adik-adik, di sini nilainya adalah 40 mJ. Ya. Dan kemudian TS-nya adalah 5 detik. Jadi di sini nilainya adalah 5 detik. Ya. Yang ditanya berapakah besar daya pada rangkaian ini. Jadi daya listrik ini kalian cukup gunakan energi listrik dibagi dengan waktu. Jadi persamaan ini akan kita pergunakan. Ya. Dan masing-masing komponen pada setiap rangkaian yang diberikan oleh soal itu pasti menggunakan daya. Ya. Jadi kesimpulan R1 akan memiliki daya dan R2 juga akan memiliki daya. Nah, untuk itu kita akan coba hitung masing-masing. Kalau daya pada R1 tentunya sama dengan energi yang digunakan oleh R1 kita bagi dengan T-nya. Ya. Dan daya yang digunakan oleh R2 adalah energi yang terpakai oleh R2 kita bagi dengan waktu. Ya. Soal mengatakan bahwa pengamatan dilakukan hingga detik kelima. Ya. Jadi TS di sini nilainya adalah 5 second. Ini artinya kedua persamaan ini saya masukkan nilai T-nya adalah 5 detik. Ya. Di sini juga 5 detik. Nah, sekarang tinggal kita amati berapa sih besar energi yang digunakan oleh R1. Ya. Nah, jadi R1 grafiknya adalah grafik yang ini ada di ya, grafik yang putus-putus ini, di mana pada detik kelima energinya atau ETH pada detik ke S itu dikatakan 40 mJ. Jadi nilai di sini ETH-nya itu sama dengan 40 mJ. Nah, ini saya masukkan di sini 40 mili itu adalah 10 berpangkat minus 3 ya. Sehingga kita dapatkan kalau ini saya coret, saya peroleh hasil 8 dikali 10 berpangkat minus 3 ya. Nah, bagaimana untuk energi yang digunakan oleh R2? R2 menggunakan grafik yang ini ya. Kalau kalian amati, ini kan tepat di tengah-tengah antara titik 0 sampai dengan ETH detik ke S ya. Jadi di sini 0, di sini ETH detik ke S. ETH detik ke S nilainya adalah 40 mJ ya. Otomatis karena ini di tengah-tengahnya, maka ini adalah setengah dari nilai ETH detik S ya. Jadi saya nyatakan bahwa nilai di sini itu adalah 20 mJ ya. Jadi untuk resistor R2, energi thermal yang dia gunakan adalah 20 mJ. Saya masukkan di sini.
20 mili itu 10 berpangkat negatif 3. Kalau kita coret, kita peroleh hasil berapa? 4 dikalikan dengan 10 berpangkat minus 3 watt. Ya. Nah, kemudian kita mau cari berapa besar daya total yang digunakan oleh rangkaian ini. Nah, mencari daya total, kalian cukup jumlahkan kedua nilai yang sudah kita peroleh. Ya. Jadi saya dapatkan daya totalnya itu sama dengan 8 dikali 10 watt minus 3 ditambah dengan 4 dikali 10 watt minus 3. Saya peroleh 12 kali 10 berpangkat minus 3 watt atau sama dengan 12 miliwatt. Nah, ini jawaban untuk permasalahan ini. Ya, baik. Saya yakin bisa kalian pahami dengan baik adik-adik ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih kesulitan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.